Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tentang kenapa sih malas sholat dan apa sih faktor yang menyebabkan kita malas melaksanakan sholat. Nah, ada beberapa hal yang menjadi sebab malasnya kita untuk melaksanakan sholat. Nah, yang pertama, kita tidak mengetahui betapa buruknya orang-orang yang malas dalam melaksanakan sholat dan betapa besarnya ancaman Allah bagi orang-orang yang malas dalam sholat. Nah, bukan untuk orang yang tidak melaksanakan sholat, tapi untuk orang yang malas sholat. Bagi orang yang malas sholat, Allah begitu tegas menekankan bahwa betapa buruknya orang-orang yang malas melaksanakan sholat. Nah, dalam surah Al-Maun ayat 4 dan 5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, dalam surah ini Allah bahkan menyebut orang yang malas sholat itu sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Artinya, dia muslim, tetapi tidak mau melaksanakan perintah utama dalam Islam itu sendiri. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah At-Taubah ayat 54 yang berbunyi, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum illa kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Yang artinya, tidak ada yang menghalangi infak mereka untuk diterima, kecuali karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta. Dalam surah ini sendiri, Allah bahkan menyerupakan orang-orang yang malas dalam sholat sebagai orang yang menyerupai orang-orang kafir. Nah, karena jarak utama antara kita sebagai muslim dan kekafiran adalah sholat itu sendiri. Maka, jika kita tahu kalau malas dalam melaksanakan sholat saja begitu dahsyat, Allah bersikap tegas, apalagi ketika kita lalai dalam sholat. Nah, yang kedua, lantaran tidak mengetahui begitu dahsyatnya manfaat sholat, baik secara lahir maupun secara batin. Secara batin, sholat merupakan jarak terdekat kita dengan Allah, yaitu dalam sujud. Kata Nabi adalah jarak terdekat kita dengan Allah. Kemudian juga secara batin, sholat itu adalah momentum di mana kita bisa menenangkan batin kita, karena sholat itu adalah momen pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rukun Islam terdiri dari 5 sebab. Yang pertama, syahadat. Syahadat mungkin cukup dilakukan sekali dalam seumur hidup. Kemudian zakat. Zakat dilakukan hanya berlaku bagi orang-orang kaya atau orang-orang yang mampu atau orang-orang yang memiliki harta lebih. Kemudian yang puasa. Puasa ada beberapa sebab yang dimana kita diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa. Yang pertama, mungkin kita sedang melakukan perjalanan jauh atau musafir. Kemudian yang kedua, ketika kita sakit. Kemudian ibu melahirkan, setelah melahirkan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa.
Haji. Haji hanya diwajibkan untuk orang-orang yang mampu, baik mampu secara harta, mampu secara zohir. Nah, sholat ini tidak ada faktor yang memperbolehkan kita untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dengan sholat kita bisa memunajatkan diri atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu adalah suatu momentum atau suatu kesempatan bagi kita untuk menceritakan semua keluh kesah. Tidak peduli mau sebandel apapun, mau seburuk apapun kelakuan kita di luar sana, mau bagaimanapun tingkah kita, yang namanya manusia mungkin bisa disebut tak luput dari sebuah kesalahan atau sebuah dosa. Cuman jangan sesekali meninggalkan sholat, karena dengan kita melaksanakan sholat dengan ikhlas, sholat itu akan merubah diri kita perlahan-lahan, mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kita tidak melakukan suatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mulai sekarang, entah itu untuk pribadi saya sendiri, saya juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian, semoga dengan materi kali ini kita dapat bersama-sama membenahi membenahi diri kita, membenahi sholat kita, dimana mau sampai kapan sih malah sholat, mau sampai kapan, kita nggak tahu sampai kapan kita hidup, kita nggak tahu sampai batas mana kita akan diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat. Jadi mulai dari sekarang mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.